Seek first to understand, then to be understood. Mohon diingat quotes dari Stephen R. Covey tersebut karena masih ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan 5-7 menit ke depan. What excites you the most in life? Apa sih yang bikin kalian excited atau senang di dalam hidup ini? Beda-beda ya pasti jawabannya. Ada yang habis gajian senang, ada yang ketika main sama peliharaannya mereka senang, atau ketika quality time sama pacar mereka akan senang. Tapi kalau saya pribadi, as simple as to be heard and to be seen, merasa didengar dan dilihat. Mungkin ada yang sama saya ya, ketika kita ngobrol, ketika kita curhat dan didengarkan benar-benar didengerin gitu ya, dipahami gitu apa yang kita rasakan, apa yang lagi kita omongin, itu kita senang, itu saya senang gitu. Ini ada kaitannya dengan active listening, mendengarkan secara aktif, dan juga ngobrol ya. Ada yang nggak pernah ngobrol di sini? Pasti pernah semua ya, ngobrol sama pacar, orang tua, sahabat, teman, pasti pernah semua, saya yakin. Tapi apa sih bedanya sekedar dengerin aja, mendengar, dan mendengarkan? Kalau mendengar, ya kita dengar biasa aja, itu sebagai proses alamiah natural diri kita sebagai makhluk hidup aja gitu. Ada suara cicak misalnya, oh ya udah kita dengar. Ada suara motor lewat, kita dengar. Ya, kita nggak memberi perhatian atau attention pada suara itu atau sumber suara itu. Tapi kalau mendengarkan atau to listen, mendengarkan secara aktif apalagi, itu melibatkan ya perasaan kita, melibatkan jiwa raga kita gitu ya. Kita ngedengerin secara aktif apa yang sedang orang lain bicarakan gitu. Dan apa sih yang paling penting dari active listening atau mendengarkan ini? Yang paling penting adalah to be present, untuk hadir, to be present when someone is speaking. Hadir nggak cuman fisiknya aja, nggak cuman raganya aja, tapi jiwanya ada di situ, perasaan kita ada di situ, hati kita ada di situ. Ketika kita ngobrol nih sama orang, pacar lah katakanlah, atau sahabat, teman, kita dengerin, oh iya, kita iya aja gitu, padahal kita nggak benar-benar ada di situ. Pikiran kita kemana-mana. Aduh, ini kompor gue dimatiin belum ya di rumah, atau aduh, ini orang ngomong lama banget, kucing gue belum dikasih makan gitu. Apalagi di zaman sekarang mudah sekali untuk terdistraksi gitu ya dengan HP ketika orang lain berbicara, atau bahkan ketika kita yang berbicara orang lain malah main HP gitu. Apa sih bedanya gambar ini? Kayak ngomong sama tembok gitu, kayak ngomong sama batu gitu. Menurut saya nggak ada bedanya ya, ngomong sama manusia yang sibuk sendiri gitu ya, sibuk sendiri, itu nggak ada bedanya sama ngomong sama batu atau sama tembok gitu. Jadi yang terpenting adalah to be present when someone is speaking. Saya punya cukup banyak pengalaman yang berkaitan dengan mengobrol. Ketika itu saudara saya yang dia sudah didiagnosa menderita depresi, ketika dia curhat sama orang lain atau sama saya waktu itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya gue nggak perlu untuk saran lu, ya lu cukup mendengarkan aja. Ketika gue ngomong, ketika gue cerita sama lu dengerin aja, gue cuma butuh itu aja kok gitu. Dan itu cukup menyentuh ya. Oh iya, ternyata mereka cuma butuh didengerin aja kok gitu. Ya, kita harus mengakui ya, untuk bisa mendengarkan secara aktif itu memang sulit gitu, kayak nggak sabaran gitu ya dengerin orang cerita. Aduh, kok kayaknya nggak selesai ceritanya, atau ceritanya itu lagi diulang-ulang gitu. Kita dikasih 2 kuping, 2 telinga oleh Tuhan dan hanya 1 mulut, artinya kita harus lebih banyak mendengar ya, seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalau kalian cari di Google sekarang kursus public speaking, itu yang muncul banyak, yang offline, yang online gitu ya, banyak. Tapi kalau kalian cari kursus mendengarkan, itu sangat jarang. Saya udah pernah cari, dan sekalinya ada, itu konteksnya konteks bisnis.
Ini tips aja ya, tips dari saya yang selama ini sudah ya lumayan saya terapkan di kehidupan nyata adalah ketika kita mau curhat sama orang lain, ya siapapun itulah, kita tanya dulu availability mereka, ketersediaan mereka. Mereka bersedia nggak untuk mendengarkan keluh kesah kita, cerita kita, curcolan kita gitu. Say, gue mau curhat nih, lu lagi free nggak? Kalau mereka jawab free, ya udah lanjutin. Kalau mereka jawab gue lagi ada kerjaan nih, atau gue juga lagi banyak pikiran, ya jangan dilanjutin. Karena kita nggak tahu ya, cerita kita atau keluh kesah kita akan menambah beban pikiran mereka atau enggak gitu. Dan sebagai lawan bicara, kita juga punya hak untuk say yes or no. Kalau ada yang mau curhat ke kita, gue mau curhat nih, aduh pusing banget, lu lagi free nggak? Aduh sorry banget. Kalau misalnya kita nggak bersedia saat itu, hari itu, kita cukup katakan, kayak gue nggak bisa nih terima curhatan lu, mungkin next time, lusa atau besok gitu, karena gue juga lagi banyak pikiran gitu ya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah ketika ada orang yang mau cerita ke kamu tentang hari-harinya, tentang masalahnya, itu berarti mereka menaruh trust atau kepercayaan ke kamu. Untuk beberapa orang, bisa seterbuka itu dengan orang lain itu sulit loh. Dan kalau kamu dikasih kepercayaan itu, jangan dihancurkan dan jangan dikecewakan. Saya harap ya kita bisa menjadi manusia yang memanusiakan orang lain dan bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi di dunia nyata. Karena berbicara memang ada kursusnya, tapi untuk mendengarkan sangat jarang, bahkan tidak ada. Saya Rostita Nindalisa, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan secara aktif. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.